Nah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bang Frans Donald. Sudah lama kita tidak ada kolaborasi bareng di dunia per-YouTuban ya. Saya nggak tahu ini apakah beliau lagi sibuk atau bagaimana. Dan baru hari ini, alhamdulillah bisa kolaborasi ya dengan Bang Frans Donald. Tanpa memperpanjang waktu, saya sambut beliau. Salam Bang Frans Donald, adiknya Yesus. Salam, salam semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya, salah satu saudaramu semua ya yang ada di muka bumi ini, yang sedang menjelma menjadi manusia untuk waktu tertentu. Oke, gimana Bang Nandar? Ya, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Bang Frans Donald, dan mudah-mudahan Bang Frans Donald serta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas suatu tema, sebagaimana tema yang disepakati ya, yaitu tentang Trinitas, Bang Frans Donald. Iya, Bang Frans Donald ini kan, Bang Frans Donald ini kan dari Kristen ya, Bang Frans Donald. Iya, sampai sekarang pun KTP saya masih Katolik. Oh, KTP-nya Katolik ya. Iya. Tetapi keyakinannya berbeda, tidak seperti pada Kristen pada umumnya ya. Nah, di sini kita akan mengungkap bagaimana sehingga Bang Frans Donald memiliki keyakinan yang berbeda dengan teman-teman Kristen pada umumnya. Dan teman-teman, saya pribadi pengen tahu sih sejarah bagaimana keesaan Allah gitu kan, sebagaimana yang diajarkan Yesus berubah menjadi Trinitas. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Bang Frans Donald untuk menyampaikan segala wawasan ilmu pengetahuannya kepada kami tentang peralihan ya dari ketauhidan atau keesaan Tuhan berubah menjadi Trinitas. Siapa yang mempelopori, siapa yang menginisiasi sehingga ini kok berubah begitu, atau ada interpretasi yang berbeda atau bagaimana? Silakan Bang Frans Donald. Terima kasih, saya aturkan. Oke, baik. Sekali lagi pertama-tama tadi saya belum mengucapkan salam ya. Shalom Aleichem bagi yang berbahasa Ibrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang berbahasa Arab. Salam sejahtera, salam semangat, Indonesia jaya bagi yang berbahasa Indonesia. Rahayu, rahayu ya. Oke, langsung aja saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Jonathan Nandar. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana asal-usul kok bisa jadi Trinitas ya. Dari pertanyaannya sudah menyiratkan bahwa sebenarnya Trinitas itu muncul terkemudian ya. Tetapi begini, tadi di awal Bang Nandar sempat mengatakan bahwa Frans Donald kok berbeda dari Kristen pada umumnya. Pada kesempatan ini dengan segala hormat Mas Nandar, saya memberikan sedikit koreksi ya. Justru Kristen yang umum atau Kristen yang asli itu sebenarnya yang tidak percaya Trinitas. Saya bisa buktikan melalui sumbernya ya. Kalau kita bicara tentang kekristenan, tidak ada sumber yang lebih bisa disepakati atau dipercayai sebagai acuan selain Bible atau Alkitab ya. Jadi Alkitab atau Bible inilah sumber acuan yang paling utama kalau kita bicara tentang kekristenan atau segala hal yang ada urusannya dengan Kristen. Ya, karena di dalam Bible ini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen di kota Antioquia. Ya, jadi pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau di Indonesia misalkan pengikut orang Indonesia disebut Indonesian. Dulu teman-teman para penggemarnya Gus Dur disebut Gus Durian. Nah, ini karena pengikut Kristus disebut Kristian. Kristian bahasa Inggrisnya, menjadi Indonesia menjadi Kristen. Nah, artinya pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus sendiri, kalau kita baca dengan teliti, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, belum keracunan dogma, kita akan mendapati di dalam Alkitab, ayat-ayat Alkitab, Bible, khususnya Perjanjian Baru ya,
adalah orang-orang yang meyakini Yesus sebagai Kristus. Kristus atau bahasa Arabnya Al-Masih, ya. Bahasa Ibraninya Hamasyah atau Mosiat, ya. Bahasa Yunaninya Kristos, bahasa Indonesia menjadi Kristus. Nah, Kristus ini bahasa Inggrisnya Christ, ya. Christ, bahasa Indonesia menjadi Kristus. Nah, Jesus Christ atau Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini adalah Kristus. Ya, dari namanya sudah jelas. Presiden Joko Widodo. Oh, berarti dia presiden. Kan ketahuan. Misalkan Direktur Bank Mandiri. Berarti dia direktur. Dari sebutannya sudah ketahuan. Direktur ya berarti jabatannya direktur. Nah, begitupun Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Berarti jabatannya sudah jelas dia Kristus. Nah, jadi kalau kita memahami kata, dipahami maknanya dulu, maka nanti mengulas berikutnya akan gampang. Jadi dari kata Masiah atau Al-Masih atau Kristos atau Kristus atau Christ itu sudah ketahuan. Nah, karena kata Mosiah yang dalam Yunani menjadi Kristos, dalam Inggris menjadi Christ, Indonesia menjadi Kristus, Arab menjadi Al-Masih, ya, berasal dari bahasa aslinya Mosiah atau Hamasyah dalam bahasa Ibrani. Maka kalau kita mau tahu makna yang benar, kita harus cek, tanya langsung kepada sumbernya, yaitu orang-orang Ibrani. Mas bro, rabi-rabi Yahudi, orang-orang Ibrani, apa arti Mosiah? Nah, kalau mau tanya langsung pada orang Yahudi bisa, tapi kalau mau baca di dalam kitab Perjanjian Lama juga ada, ya. Di dalam Alkitab terbitan LAI juga ada. Di sini dikatakan di bagian kamus dikatakan bahwa Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Orang pilihan Allah. Di dalam kitab Yesaya dikatakan Mosiah adalah orang pilihan Allah yang mendapat tugas untuk penyelamatan. Maka Kristus atau Mosiah ini di Bible itu ada banyak. Raja Kores juga disebut sebagai Mesias, Mosiah. Itu dalam kitab Yesaya. Siapapun yang mendapat tugas untuk penyelamatan itu maka menjadi Mosiah. Dalam konteks Yahudi. Barang siapa yang mendapat tugas untuk memberi peringatan, maka menjadi Nevi. Bahasa Ibraninya. Bahasa Indonesia menjadi Nabi. Nevi atau pemberi petunjuk arah. Maka ada istilahnya navigasi, navigator. Yaitu pemberi petunjuk arah. Nabi tugasnya memberi peringatan, memberi petunjuk arah. Raja tugasnya memimpin. Jadi jelas, istilah-istilah dalam budaya Yahudi itu masing-masing ada maknanya. Nah, begitupun ketika orang disebut sebagai Mesias atau Mosiah atau Kristus, artinya adalah orang pilihan yang mendapat tugas menyelamatkan. Jadi jelas, artinya orang-orang Kristen adalah orang percaya bahwa Yesus adalah orang pilihan Allah yang mendapat tugas menyelamatkan. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dikatakan, dalam khotbahnya Petrus, ya, orang-orang Kristen awal mengenal Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai hamba Allah. Kisah 3 ayat 13 dikatakan Yesus sebagai hambanya Allah. Allahnya siapa? Allahnya Ibrahim atau Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyangnya bangsa Israel. Jadi Yesus atau Kristus yang dikenal oleh jemaat Kristen awal itu adalah sebagai Kristus. Singkatnya begitu ya. Tapi dalam perkembangannya kemudian mulai sekitar abad 234 terjadi sebuah perubahan atau kepentingan-kepentingan tertentu. Inilah yang mengangkat Yesus yang adalah Kristus diubah fungsi untuk tujuan-tujuan tertentu yang kita nggak tahu ya. Kita sekarang hanya bisa memprediksi, berasumsi, menghayal ya, karena itu kejadian sudah lama banget ya. Hampir 2000 tahun yang lalu, abad 234 itu. Bahwa Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa atau God, the Almighty, the true God, Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Nah, ini pertama kali disahkan oleh Konsili Nikaya. Latar belakang konsili itu sendiri sebetulnya sebelumnya terjadi perdebatan di kalangan orang-orang para uskup di Romawi Barat dan Romawi Timur. Di Romawi Timur ada sekitar 1000 uskup. 1000 uskup ini sebagian besar tidak percaya
bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Enggak. Mereka percaya Yesus adalah ciptaan Allah, Yesus adalah utusan Allah, Yesus adalah jalan menuju Allah, dan Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan di Romawi bagian barat ada sekitar 800. 800 uskup ini sebagian ada yang percaya bahwa Yesus betul-betul Allah yang menjadi manusia. Nah, maka karena terjadi keributan dan ada beberapa kelompok golongan yang lain, maka diputuskan diadakan konsili. 1.800 uskup diundang dan yang datang cuma sekitar 300. Catatan sejarah mencatat bahwa konsili Nikea dihadiri oleh 250 sampai 318 orang saja. Uskup ya. Uskup Eusebius mencatat kehadiran 250 uskup. Athanasius mencatat kehadiran 318 uskup. Dan Eustatius dari Antioquia mencatat kehadiran 270 uskup. Jadi dari undangan 1.800 yang datang cuma sekitar itu 300-an. Nah, dari 300-an bisa dibayangkan ya, betapa tidak sama sekali suara 300 orang itu tidak mewakili 1.800 orang itu. Nah, tapi dari 300-an orang itu terbagi jadi 3 kelompok lagi, 3 kelompok besar. Yang satu kelompok nggak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang satu kelompok lagi percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dan kelompok yang ketiga mau merangkul 2 kelompok ini. Ya, Yesus memang bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi miriplah dengan Allah. Jadi gitu. Ya. Nah, bayangkan dari 300-an ini, anggap aja kita bagi rata. Kita nggak tahu jumlah persisnya berapa yang percaya Yesus Allah, berapa yang nggak percaya, berapa yang mau kompromi berapa. Tapi anggap aja masing-masing 100. Ini sama sekali tidak. Masa suara 100 bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran? Nah, padahal konsili Nikea itu akhirnya diputuskan demi kepentingan politik, diputuskan yang menang adalah kelompok yang mempercayai bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Itu tahun 325 Masehi. Dan itu sama sekali belum ada the doctrine of Trinity, tres personae una substantia, belum ada. 3 pribadi Allah dalam satu hakikat belum ada. Itu baru duinitas atau binitarian. Ya. Jadi kalau orang bilang Trinitas sudah ada sejak abad 2, tidak, belum. Kemudian itu terjadi pergolakan lagi, orang-orang yang kalah dalam muktamar luar biasa, konsili itu, maka mereka diasingkan, buku-bukunya dibakar ya. Bahkan ada yang dihukum. Nah, hasil keputusan itu tidak membuat orang puas, bahkan banyak yang marah. Akhirnya singkat cerita, beberapa puluh tahun kemudian, yaitu tahun 381. Jadi dari 325 sampai 381. Itu berapa tahun? 25 tambah sekitar berapa? 15 tahun ya. Ke 381. Nah, tahun 381 diadakan lagi konsili Konstantinopel. Nah, konsili Konstantinopel inilah yang mengangkat Roh Kudus juga menjadi pribadi ketiga dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, maka jadilah tres personae una substantia. 3 pribadi Allah, tapi satu hakikat. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, ini baru jadi rumusan Trinitarian. Trinitas. Singkat cerita lagi, banyak orang yang masih terjadi keributan dan sebagainya. Tahun 451 diadakan lagi konsili Chalcedon namanya. Ya, konsili Chalcedon itu menetapkan bahwa untuk meneguhkan hasil dari konsili-konsili sebelumnya ya. Chalcedon menetapkan bahwa Yesus sungguh Allah yang Maha Kuasa dan sungguh manusia. Atau sekarang kita kenal sebagai doktrin Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia. Nah, jadi sejarahnya begitu. Nah, kemudian kita mundur lagi. Bagaimana dengan murid-murid Yesus di Perjanjian Baru? Sekaligus saya mau menyampaikan ya teman-teman. Hari ini banyak sekali orang yang kadang berpikir bahwa kekristenan itu identik dengan Trinitas. Trinitas pasti Kristen, Kristen pasti Trinitas. Nah, pada kesempatan ini dengan segala hormat saya mau katakan itu adalah pandangan yang sangat salah. Saya mau berikan ilustrasi ini hanya sebagai ilustrasi saja. Orang yang mengatakan bahwa Kristen sama dengan Trinitas, Trinitas sama dengan Kristen,
itu tidak bedanya dengan orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa teroris sama dengan Islam. Islam sama dengan teroris. Sekali lagi, orang-orang yang masih menyamakan bahwa Kristen pasti Trinitas, Trinitas pasti Kristen, itu tidak bedanya orang-orang goblok yang mengatakan bahwa Islam pasti teroris, teroris pasti Islam. Hanya karena di dalam kelompok Islam seperti ISIS yang ngaku-ngaku Islam, padahal palsu ya. Radikal-radikalis yang mengatasnamakan, yang melakukan politik-politik agama dengan mengatasnamakan Islam. Dengan mengaku mengajarkan ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad. Tapi pada prakteknya menjadi teroris. Nah, kemudian banyak orang yang berpikir bahwa, oh berarti teroris pasti Islam, Islam pasti teroris. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat bodoh. Dan sama sekali tidak paham Al-Quran. Tidak paham siapa Allah yang diberitakan di Al-Quran. Saya mau memberikan ilustrasi ini supaya teman-teman kebuka pemikirannya. Nanti saya akan membahas tentang ayat-ayat di Alkitab. Yang sering juga selama ini disalah mengertikan. Jadi kalau hari ini banyak orang menjadi radikal, mengatasnamakan Al-Quran, bahkan ISIS menggorok leher orang, membunuh, melakukan kesadisan-kesadisan atas nama ayat-ayat Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran secara tidak lengkap dan spiritnya, ruhnya juga keliru. Padahal sudah jelas di dalam banyak surat di Al-Quran ada lebih dari 200 ya, 200 kali. Dalam awal-awal suratnya dikatakan Bismillahirrohmanirrohim. Jadi dengan nama Allah, Allah yang mana? Yang pengasih dan penyayang. Baru kemudian muncul ayat-ayat berikut. Dan itu banyak. Ya. Jadi ayat yang mengatakan bahwa Allah yang diberitakan, yang berfirman adalah pengasih dan penyayang. Artinya, semua ayat Al-Quran berikutnya, itu harus didasari dengan kesadaran bahwa Allah ini adalah pengasih dan penyayang. Cinta kasih, rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada ajaran aku Islam, apapun namanya, Islamic State, Irak and Syria, ISIS, ada kata Islamnya, menyebut tulisan Islamnya, ngaku-ngaku Islam, tapi kelakuannya tidak ada cinta kasih, tidak mencerminkan kasih sayang, tidak mencerminkan rahmatan lil alamin, tidak mencerminkan ar-Rahman ar-Rahim, maka sudah pasti Islam palsu. Nah, sekarang itu ilustrasi ya. Sekarang saya kembali ke dalam Bible. Begitupun, jika hari ini, baik orang-orang gereja maupun di luar gereja, mengatakan bahwa Trinitas pasti Kristen, Kristen pasti Trinitas. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum memahami Bible secara menyeluruh. Semua nabi-nabi di Perjanjian Lama tidak pernah memberitakan bahwa Hashem, Yehova, itu adalah Trinity. Nabi Musa, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Yosua, dan semuanya tidak pernah memberitakan bahwa Allah yang di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pencipta. Jadi dari Kejadian 1 ayat 1 sudah diberitahu bahwa Allah yang diberitakan di Bible yang tebel ini adalah pencipta langit dan bumi. Dan di ayat-ayat berikutnya, tidak ada satupun dikatakan bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah 3 pribadi una substansia. 3 pribadi, 1 hakikat. Nggak pernah. Justru dikatakan Esa, Echad, tunggal. Ya. Nah, sehingga kalau kita bicara dalam konteks Perjanjian Lama, jelas Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya bangsa Yahudi, Allahnya Yakub. God of Abraham, the God of Ishak, the God of Jacob. Itu adalah Yehova, Yahweh, Hashem. Yang di dalam kitab Mika 5 ayat 1 sampai 5 dikatakan Yahweh itu atau Yehova itu adalah Allahnya Yesus. Dalam kitab Mika itu. Nah, sekarang kita lihat dalam kedatangan Yesus, ketika Yesus mulai memperkenalkan God yang dia beritakan,
Di dalam Injil Yohanes 4 ayat 22, Yesus memperkenalkan bahwa God yang dia beritakan adalah Allahnya orang Yahudi. Ini harus digarisbawahi ya. Banyak orang hari ini, orang-orang gereja yang membuat kebohongan publik ya, public deception, bahwa seolah-olah ajaran Yesus itu sangat berbeda dengan Yahudi, dengan Yudaisme. Salah kaprah. Yesus adalah seorang Yudaisme. Yesus adalah seorang Yudaisme. Yesus lahir darahnya dari darah Yahudi. Yesus tumbuh besar dalam keluarga Yahudi. Yesus kebiasaannya, ritualnya, ritusnya pergi ke sinagog-sinagog Yahudi. Dan murid-murid yang pertama juga sebagian besar orang-orang Yahudi. Yesus adalah seorang Yudaisme. Terbukti dari awal Yesus memperkenalkan tentang Allah. Yang dia sampaikan adalah Allahnya Israel, Allahnya Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya, ketika Yesus berbicara kepada orang banyak, Yesus mengatakan, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Ditegaskan Yesus itu, ayat 22. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yesus memperkenalkan bahwa Allah yang dia beritakan adalah Allahnya Yahudi. Dan kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, jelas sekali Yesus selalu memberitahu kita bahwa Allah yang dia beritakan adalah Allahnya Musa, yang diberitakan oleh nabi-nabi Yesaya, oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Itulah Allah yang diberitakan Yesus. Yesus tidak pernah memberikan sebuah konsep tentang God yang baru. Nggak pernah. Itu Yesus. Nah, kemudian kita lanjut lagi, biar agak cepat ya. Bagaimana dengan penerus Yesus? Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, dan ada Paulus. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, ini juga menjadi sebuah... Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bang Yonatan Andar yang memberi kesempatan ini, sehingga saya bisa menyampaikan pewartaan yang... ini penting ya, ini memberikan edukasi untuk pemahaman kepada khususnya pemuda dan pemudi bangsa Indonesia, dan pada umumnya seluruh dunia ya. Ada satu hal penting yang juga sering terjadi adalah kabar bahwa penerus Yesus ada satu yang menyeleweng dari ajaran Yesus, yaitu namanya Paulus. Baik dari galangan orang-orang gereja maupun orang-orang non-gereja, sering sekali menyatakan bahwa Pauluslah pengajar Trinitas. Dengan segala hormat saya harus memberikan contoh nama ya, supaya tidak menjadi fitnah ya. Misalkan Profesor Dr. Egy Sujana, itu dari kalangan non-gereja, tegas mengatakan bahwa Trinitas itu ajaran Paulus. Kemudian ada juga Bapak, sebentar, namanya saya ingat-ingat dulu. Ada seorang kristolog yang sangat cukup terkenal namanya, saya agak lupa. Sanihu Munir ya. Pak Sanihu Munir. Dulu tahun 2007, kalau enggak 2007, 2008 ya. Pak Sanihu Munir pernah berdebat dengan teman saya, Beni Irawan dan Pak Oktino ya, di Sidoarjo. Waktu itu Pak Sanihu Munir sebagai kristolog juga tegas mengatakan bahwa Pauluslah yang merusak kekristenan, karena Paulus mengajarkan Trinitas. Tapi pada saat itu oleh Pak Beni dan Pak Nunu dibuktikan bahwa ternyata Paulus tidak mengajarkan Trinitas. Nah, tetapi memang kabar bahwa Paulus inilah penyebab pengajar Trinitas ini sudah tersebar luas. Banyak orang yang percaya, seperti termasuk Pak Sanihu Munir. Dan anak buah yang diajarkan. Sampai sekarang, bukan di antara teman-temannya Mas Nandar juga sampai hari ini, masih banyak yang berpikir bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Sehingga sering saya dapat pernyataan-pernyataan bahwa umatnya Paulus memang sesat, umatnya Paulus memang bodoh, dan sebagainya. Jadi, menyebut para penganut Trinitas sebagai umatnya Paulus. Padahal, tidak. Saya pribadi tahun 2008 atau 2009, saya kurang ingat ya. Saya pernah diajak seminar bareng dengan Bapak almarhum Insan Mokoginta ya. Jadi ceritanya begini, saya dulu nulis buku ini.
Allah dalam Alkitab dan Al-Quran, dan juga buku Menjawab Doktrin Tritunggal. Ini tahun 2004, ini tahun 2007. Kemudian buku ini dibaca oleh sampai ke tangannya Bapak Insan Mokuginta. Nah, Pak Insan Mokuginta sangat senang dengan buku ini. Buku ini kemudian saya dikontak secara pribadi, kemudian diborong beberapa buku, sampai suatu hari Pak Insan Mokuginta datang ke rumah saya di Tlogosari, Semarang. Waktu itu saya kontrak rumah Tlogosari, Semarang. Dia datang ke sana, memberikan bukunya, dan sangat senang dan memborong buku-buku saya. Jadi buku saya yang berjudul Menjawab Doktrin Tritunggal ini diborong banyak banget, ratusan. Tidak sampai 1000 sih, tapi ratusan, lumayan banyak. Entah dijual lagi apa. Bagus. Tapi beberapa bulan kemudian, singkat cerita, Pak Insan mengajak saya seminar bareng. Nah, seminar bareng itu diadakan di Gedung Muhammadiyah, Jakarta Selatan. Tahun 2008 atau 2009 itu ya. Nah, setelah seminar itu, buku saya diborong lagi lebih banyak lagi. Nah, pada saat saya berjumpa ke Pak Insan Mokuginta datang ke rumah saya, kita sempat ngobrol, dan akhirnya Pak Insan Mokuginta pun memiliki pemahaman yang sama. Bahwa ternyata Paulus yang selama ini diduga mengajarkan Trinitas, ternyata kalau kita teliti membaca Bible, khususnya 13 surat-surat Paulus dengan teliti, kita bisa tahu dengan pasti Paulus sama sekali tidak pernah mengajarkan Trinitas. Ya. Jadi dengan segala hormat, kalau mungkin video ini sampai ditonton Bapak Egy Sujana, seorang ustadz yang bergelar doktor dan profesor yang dianggap selevelnya sudah tinggi seperti Egy Sujana pun masih belum paham hal-hal seperti ini. Maka saya bisa memaklumi jika ada teman-teman seperti mungkin Mas Ahmad Kainama yang mantan dari beragama Kristen kemudian menjadi beragama Islam, atau juga ada ustadz-ustadz yang memang dari Islam seperti Adi Hidayat atau siapapun yang mungkin juga masih mengabarkan kabar yang sama bahwa Pauluslah pengajar Trinitas. Juga di dalam gereja-gereja sendiri banyak pendeta-pendeta, misionaris-misionaris yang tegas mengatakan bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Dengan video ini sekaligus saya memberikan tantangan debat terbuka. Siapapun Anda, tapi harus ya. Kalau orang yang nggak ngerti atau orang baru belajar, nggak usah lah buang-buang waktu. Tapi kalau ada pendeta, sarjana teologi, yang masih berani mengatakan bahwa Paulus mengajarkan Trinitas, saya tantang debat terbuka. Di channel manapun. Sekarang saya akan buktikan bahwa dalam 13 surat Paulus, kalau kita membaca dengan teliti, Paulus selalu menegaskan, kalau tadi saya kasih contoh di Al-Quran, Al-Quran dalam hampir sebagian besar suratnya selalu disebutkan Bismillahirrohmanirrohim. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Anda mau menafsirkan Al-Quran ayat manapun, harus dilandaskan kepada Allah itu pengasih, penyayang. Jadi kalau tiba-tiba ngaku pakai ayat Al-Quran, ngebom, bunuh orang, itu sudah pasti tersesat. Ya. Itu bukan ajaran Ar-Rahman Ar-Rahim. Selain Ar-Rahman Ar-Rahim, dia juga disebut sebagai Alhamdulillah Hirobil Alamin. Tuannya semesta alam. Jadi Allah yang diberitakan di dalam kitab suci Al-Quran bukan cuma Allah Hirobil Muslimin, tidak dibilang Hirobilnya kaum Muslim, tuannya umat mukmin, tidak. Tapi dikatakan Robil Alamin. Jadi dia adalah tuannya alam semesta, agama apapun, lintas suku, bangsa siapapun. Dan sifatnya adalah pengasih dan penyayang. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Alkitab. Jadi kalau di dalam orang membaca tulisan-tulisan Paulus juga tidak ngerti kuncinya. Bahwa Allah yang diberitakan oleh Paulus adalah Allahnya bangsa Yahudi. Paulus itu dari Yahudi. Paulus seorang Yahudi, golongan Farisi. Dia murid dari Rabi atau guru Gamaliel. Dia anggota Sanhedrin. Dia sangat paham kitab Taurat. Dia memberitakan bahwa Allah yang dia beritakan siapa?
Teman-teman bisa buka di dalam hampir semua surat Paulus. Buka di sekitar salam pembuka, ada yang juga di salam penutup. Paulus selalu memberitakan, salam dari Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris lebih cetha ya. God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah yang diberitakan oleh Paulus adalah Allahnya Yesus Kristus. Tidak pernah Paulus mengatakan Allah yang diberitakan adalah Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Bapa. Seperti yang diberitakan Esra Alfred Soru, Bambang Nursena, Deki Gadas, Daniel Biantoro, Stephen Tong, Esra Alfred Soru, sudah tadi ya, Budi Asali, dan banyak tokoh-tokoh pengajar Trinitas sekarang. Nggak pernah. Dan ada satu ayat yang sangat very clear. Pengakuan Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6. Ini pengakuan imannya Paulus tentang Allah yang benar. 1 Korintus 8 ayat 5. Paulus mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut theos, atau bisa disebut ilah atau Allah, dan Tuhan atau Lord, baik di sorga maupun di bumi. Ayat 5. Ayat 6-nya. Namun, bagi kita artinya bagi si Paulus dan bagi konco-konconya Paulus. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Very clear. Paulus tegas mengatakan, sekali lagi di ayat 5, memang ada banyak yang bisa disebut theos. Nah, sekaligus izinkan saya memberikan pewartaan ya teman-teman, bahwa dalam konteks biblical, sekali lagi kita konteksnya biblical ya, Alkitab ya, bukan kitab-kitab yang lain, tapi Alkitab. Kata theos dalam bahasa Yunani, atau God dalam bahasa Inggris, atau ilah atau Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia, atau Elohim dalam bahasa Ibrani, itu bisa memiliki menunjuk kepada banyak pihak. Ya. Di dalam Keluaran 7 ayat 1, Nabi Musa ketika datang kepada Fir'aun, Nabi Musa disebut sebagai Elohim atau Allah. Keluaran 7 ayat 1. Kemudian hakim-hakim di Perjanjian Lama yang hadir untuk mewakili Allah juga bisa disebut sebagai Elohim. Bahasa Yunaninya theos, bahasa Indonesianya Allah. Itu tertulis dalam Keluaran 21 ayat 6, 22 ayat 8-9. Hakim-hakim ini juga disebut sebagai Allah. Kemudian dalam kitab Mazmur 82 ayat 6, makhluk-makhluk ilahi atau makhluk-makhluk surgawi, penduduk-penduduk surga, itu juga disebut sebagai Elohim. Bahkan di ayat 1 Mazmur 82 ayat 1-nya dikatakan, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Kalau ada kata para Allah berarti ada banyak. Anda juga bisa buka dalam Ulangan 10 ayat 17 dan Yosua 2 ayat 22. Bunyinya mirip ya. Yahweh adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Nah, karena ada kata Allahnya segala Allah. Tadi di Mazmur adalah para Allah. Dan jangan lupa, di kitab Perjanjian Baru, setan, iblis dalam 2 Korintus 4 ayat 4 juga disebut sebagai theos, ilah. Jadi memang di dalam konteks Alkitab ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 34-35, perkataan dari kata-katanya Yesus sendiri yang dicatat dalam Injil Yohanes. Yohanes 10 ayat 30-34. Yesus berkata, pembawa firman, kepada siapa firman disampaikan, penyampai firman boleh disebut Allah. Itu sebabnya Musa ketika menyampaikan firman kepada Fir'aun dalam Keluaran 7 ayat 1, Musa disebut sebagai Allah. Musa itu Allah. Malaikat-malaikat juga disebut sebagai Allah. Itu konteks Alkitab. Nah, maka di dalam kita kembali ke tadi kata-kata Paulus di 1 Korintus 8 ayat 5
5, memang ada banyak yang bisa disebut Theos atau Allah. Jadi Paulus bilang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan, baik di surga dan bumi. Buktinya memang sudah ada di Perjanjian Lama. Malaikat yang bergumul dengan Yakub, itu juga kan teman-teman banyak yang tidak tahu nih, baik dari kalangan beragama apapun ya. Yakub bergumul dengan Allah dan Allahnya kalah, Yakubnya menang. Kalau orang tidak ngerti itu disangkanya Allah Yehova, Yahweh, Allah penguasa jagat raya bergumul dengan manusia dan Allahnya kalah. Nah, maka kalau orang tidak memahami konteksnya bisa gagal paham. Tapi kalau kita membaca Alkitab dengan cara ayat menjelaskan ayat, jadi seperti Anda membaca Al-Quran, itu kan harus Al-Quran bil Al-Quran. Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Begitupun ketika membaca Alkitab, harus skriptura, interpres skriptura. Artinya skriptura ini naskah Alkitab. Ya. Diinterpretasikan dengan naskah yang lain. Jadi ayat satu menjelaskan ayat yang lain. Ayat yang ini menerangkan ayat yang itu. Ayat yang itu diterangkan ayat yang ini. Maka kita bisa tahu ketika kita membaca Kejadian 32 ayat 30. Elohim bergumul dengan Yakub atau Allah bergumul dengan Yakub. Ini dijelaskan, jadi memakai metode skriptura, interpret skriptura, oleh Hosea 12 ayat 5. Anda buka Hosea 12 ayat 5. Itu dikatakan jelas, malaikat yang bergumul dengan Yakub. Jadi malaikat juga disebut Elohim, Allah. Maka tadi ketika di Mazmur 82 ayat 1, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Loh, berarti di antara para malaikat. Kira-kira begitu. Nah, kembali lagi ke 1 Korintus 8 ayat 5. Bagi kita, memang ada banyak yang disebut Allah baik di surga dan di bumi. Namun, ayat 6 ya, namun bagi kita hanya ada satu God saja, satu Theos saja, yaitu Bapa. Jadi Bapa itu adalah Allahnya Paulus. Yesus tuannya Paulus. Lord, tuan itu artinya pemimpin, bos, orang yang diikuti. Yesus itu Tuhan dalam makna tuan, pemimpin, jalan. Pemimpin itu kan memimpin, misalkan orang memimpin saya ke Jakarta. Tujuannya adalah Jakarta. Saya ngikuti orangnya. Bos saya orang itu. Guide-nya tak ikuti, lewat Pekalongan, lewat Semarang. Semarang dulu kalau dari Jawa Timur. Semarang, Pekalongan, sampai ke Jakarta. Tujuannya adalah Jakarta. Jakarta bukan guide-nya itu. Nah, demikian juga. Tujuan orang ikut Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai bos, sebagai pemimpin, supaya sampai ketemu kepada Bapa. Maka Yesus berkata dalam Injil Yohanes, Akulah jalan, dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus adalah jalan menuju Bapa. Jalan bukan tujuan. Sebenarnya ini sangat very clear ya. Nah, kembali lagi ke tadi awal sejarah Trinitas. Jadi yang ingin saya tegaskan teman-teman, bahwa kekristenan yang awal, di zaman Yesus dan murid-murid Yesus dan bahkan surat-surat perjanjian baru termasuk surat-surat Paulus ya, tidak ada satupun yang mengajarkan Trinitas. Tetapi memang di di beberapa ratus tahun kemudian muncul teks-teks yang disisipkan. Semua ayat yang sering dipakai untuk mengajarkan Trinitas itu adalah ayat-ayat yang terbukti sisipan. Misalkan 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu ayat sisipan. Kemudian formula baptisan yang sangat terkenal itu. Matius 28 ayat 9. Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama apa? Di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia LAI tertulis baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Padahal di teks-teks yang tertua, teks-teks yang terpercaya di Westcott dan sebagainya, itu tidak ada ayat itu. Ya. Kalau di dalam Alkitab yang berbahasa Ibrani, saya pernah dapat dulu dari komunitas Kristen di Australia, tidak ada itu. Adanya adalah baptislah mereka dalam namaku, kata Yesus. Dan ini teman-teman bisa buktikan. Jadi kalau teman-teman baca di dalam naskah perjanjian baru, teks-teks perjanjian baru,
di Kisah Para Rasul dan sebagainya itu ya. Murid-murid tidak ada yang membaptis orang menjadi Kristen dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat di Perjanjian Baru. Murid-murid Kristen awal membaptis orang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak ada. Yang ada adalah mereka membaptis dalam nama Yesus. Ya, karena baptisan itu kan arti pengikut. Kalau saya pengikut Bung Karno, ya saya dibaptis dalam nama Bung Karno. Saya ngikuti Bung Karno. Saya ikut Petrus, ya dibaptis. Baptisan maaf siapa? Baptisannya siapa, Kong? Oh, aku baptisannya Petrus. Nah, kalau kita ikut Yesus, ya baptisannya Yesus, atas nama Yesus. Jadi, baptisan itu kan sebuah kayak pengesahan saja, ya. Sebuah ritus, sebuah upacara. Aku betul-betul ikut Yesus, maka aku dibaptis dalam nama Yesus. Jadi, Matius 28 ayat 19 yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah ayat palsu. Ya, saya tegaskan itu ayat palsu. Di channel YouTube-nya siapa dulu pernah ada juga Bambang Nursena ketika ditanya tentang ayat itu juga menjawabnya muter nggak jelas ya. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7 juga yang mengatakan bahwa di dalam sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu di Alkitab LAI itu ditulis dalam kurung. Mengapa dalam kurung? Anda bisa tanya langsung sama LAI. Saya sudah tanya langsung kenapa ditulis dalam kurung. Karena itu ayat sisipan. Jadi semua ayat yang disinyalir sepertinya seolah-olah mengajarkan Trinitas itu mesti sisipan. Mesti sisipan. Ya, tadi saya ngasih teman-teman buka ya tentang baptisan ya. Teman-teman bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Nanti dibuka sendiri aja. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Murid-murid semua membaptis dalam nama Yesus. Tidak ada membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi jika sampai hari ini masih ada gereja-gereja yang ngaku-ngaku pengikut Kristus, tapi membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu salah kaprah. Nah, ini ditampilkan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bagus. Kesaksian, apa tadi? Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung. Di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi inilah yang terjadi, teman-teman. Sebuah fakta, sebuah realitas bahwa Trinitas itu dipaksakan. Dimasukkan ke dalam gereja, ya, dalam dogma gereja-gereja. Yang jauh sejak dari zaman Paulus, apalagi dari zaman Yesus. Jadi sekali lagi dengan segala hormat saya memberikan kritik ya kepada teman-teman khususnya kristolog-kristolog ya, termasuk ada Bang Suma. Zulkifli M. Abbas pernah kontak pribadi dengan saya. Dan kemudian dia juga masih berpikir, jadi Zulkifli M. Abbas itu masih berpikir bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Saya tanya, mana ayatnya? Dia muter-muter sampai akhirnya ngasih ayat bahwa Yesus disebut Tuhan oleh Paulus. Loh, berarti belum paham. Tuhan itu artinya tuan, pemimpin, bos, bukan Allah. Ya. Nah, mungkin selain Bang Zulkifli M. Abbas, kemudian ada Profesor Dr. Egy Sujana, Kristolog Sani Humunir dan lain-lainnya, jika masih ada teman-teman beragama Islam yang masih berpikir bahwa Paulus mengajarkan Trinitas, Anda sudah waktunya berubah pikiran. Cepat atau lambat. Jadi yang mengajarkan Trinitas itu siapa, Bang? Yang pertama kali mengajarkan Trinitas sehingga orang-orang beralih dari kepercayaan Tauhid menjadi Trinitas itu awal mulanya tahun berapa? Apakah Konsili Nisia itu? Dan siapa yang mempelopori, Bang? Kalau yang mempelopori, kita hanya bisa menebak-nebak ya. Konon katanya ada yang namanya Tertullianus dengan idenya, gagasannya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi kita harus ingat, ketika disahkan di Konsili Nikea, itu belum Trinitas loh, Mas Bro. Belum 3. Belum 3 nitas. Masih 2. Oh iya tadi sudah. Tetapi kalau Sedon sama ini ya. Disahkannya itu tahun 381 Konstantinopel. Betul-betul sah
doktrin resmi Gereja Roma Katolik. Nah, cuman menariknya Konsili Konstantinopel ya, 381 ya. Iya. Itu baru jadi Tiganita. Tetapi karena sampai sekarang pun kan tetap terjadi perdebatan. Jadi ini ada hal lucu, Bang Nandar. Jadi sebenarnya kondisi dunia perdebatan sekarang ya, terutama di channel-channel YouTube Islam Kristen ini, terutama dalam kalangan Kristen yang ada Wanes ya, ada kelompoknya Pak Tewu, Entikan, Paul Jang, kemudian ada kelompok Trinitas, Ezra Soru, Deki Gadas, yang kemudian Deki Gadas malah sekarang gandeng Gracia Pelo dan sebagainya itu ya. Ini lucu, jadi sebenarnya inilah cermin kekristenan awal itu tadinya tidak ada orang-orang seperti Deki Gadas dan kawan-kawannya itu. Kemudian mulai abad 2, 3, 4 mulai muncul. Nah, sekarang ini di Indonesia ini mencerminkan sebenarnya adanya Unitarian atau Kristen yang tidak percaya Trinitas. Ada juga orang-orang gereja yang ngaku-ngaku Kristen tapi percaya Trinitas, dan ada juga Wanes. Wanes sudah tahu ya, Pak Yohanes itu mengajarkan Bapa ya Yesus, Yesus ya Bapa itu sendiri. Ini itu terlalu konyol lah ya. Tetapi yang memang merasuk dan merusak dunia gereja ratusan tahun ini adalah Trinitas versi 3 pribadi itu ya. Jadi 3 pribadi Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini tadi di awal Bang Jonathan Nander nanya mengapa penting ini untuk diungkap ya, karena dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus kan mengatakan, kunci hidup kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Inilah Yehova atau Yahweh atau Hashem. Kalau dalam Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Yunus ayat 90 dikatakan, Allahnya Israel itulah Allah yang benar, yaitu Yehova itu ya. Jadi Yahweh, Yehova, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Itu yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan kunci yang kedua adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Nah, doktrin Trinitas begitu dipercayai, begitu Mas Nandar atau saya percaya dengan dogma Trinitas, maka Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 itu langsung ketutup. Sudah tidak mungkin kita kenal Allah yang benar. Tidak mungkin kita kenal Yesus itu siapa. Begitu kita percaya bahwa yang benar adalah Trinitas, maka pengenalan kita tentang Allah yang benar langsung ketutup. Jadi Trinitas menjadi dalam tanda kutip kejahatan agama terbesar dalam dunia gereja yang menghalangi manusia untuk mengenal the only true God atau satu-satunya Allah yang benar. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa sih kok saya dan banyak teman seperti Bang Valen juga ya, dan beberapa channel yang lain, termasuk Mas Beni, Pak Beni Irawan juga gencar memberitakan kekeliruan Trinitas. Ini seberapa penting? Ini fatal. Anda pakai Trinitas, begitu Anda percaya Trinitas, Anda tuh seperti pakai kacamata hitam. Melihat segala sesuatu cenderung gelap, hitam, kelam. Nah, maka ketika dibuka, loh, baru sadar. Nah, begitupun orang kalau sudah kadung keracunan Trinitas, baca ayat yang tidak berarti Trinitas sama sekali, bisa diartikan Trinitas. Termasuk contohnya membaca tulisan-tulisan Paulus. Paulus nggak pernah ngajar Trinitas, tapi Anda baca tulisan Paulus, loh ini Paulus ngajar Trinitas. Ketika dicek mana? Nggak bisa. Loncat lagi ke ayat yang lain. Loncat ke ayat lain. Nggak bisa. Nah, jadi pentingnya Trinitas, makanya saya dibilang, Mas Pram mau debat lagi dengan Trinitas. Ya, kalau tergantung orangnya, gurunya atau pengajarnya siapa. Tapi kalau yang nggak jelas, saya sudah males sebenarnya debat dengan Trinitas, Bang Nanda. Orang Trinitas itu sudah tidak waktunya berdebat. Trinitas itu diajarkan mulai abad Ji Samsu sampai sekarang ya. Sekitar 1800 tahun. Jangan Anda pengajar-pengajar Trinitas mimpi basah di siang bolong. Bukan mimpi basah. Apa?
Di siang bolong ya. Jangan Anda mimpi di siang bolong. Tiba-tiba Anda debat, ngajak Frans Donald debat, tiba-tiba Trinitas jadi benar. Sudah nggak mungkin. Semakin Trinitas diseminarkan, dibuat buku, diajarkan. Ini zaman now, zaman melek, zaman kecerdasan terbuka segala sesuatu. Trinitas tidak perlu lagi berdebat, yang perlu adalah bertobat. Bertobat, betul. Oke, ayo, apalagi Bang Nandar? Silakan. Jadi ini ada beberapa poin yang saya tangkap ya. Ternyata pertama yang saya tangkap adalah bahwa Trinitas tidak pernah dikenal di abad pertama, bahkan para murid, bahkan Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Ya, ini yang saya catat nih. Lalu yang kedua adalah munculnya sebuah revolusi mengenai ketuhanan ini itu pada tahun 325 Masehi di dalam konsili Nisea ya, mengenai tentang keilahian Yesus. Ternyata dari 1.800 undangan yang hadir 300, dan masing-masing dari 300 ini memiliki keyakinan yang berbeda. Dan di konsili 325 Masehi ini belum juga tercipta doktrin Trinitas. Nah, baru Duinitas ya. Lalu baru di tahun 381 Masehi terjadi konsili lagi. Konsili Konstantinopel. Ya. Nah, di dalam konsili ini baru ada rancangan tentang Trinitas. Berikutnya adalah konsili Kalsedon ya. Kalsedon ini tentang Roh Kudus ya. Ya, Roh Kudus diangkat jadi pribadi Allah juga. Jadi simpulan saya, kalau melihat tahunnya 325 antara jarak Yesus terangkat ke Hasyamayim dengan terciptanya doktrin Trinitas, ini berarti memang ada penyesatan ya di tahun-tahun ini, 325 ini. Ada penyesatan sehingga seperti yang Bang Donald sampaikan tadi di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya ilah yang benar. Jadi ketika konsep atau doktrin Trinitas ini mulai tercipta, maka Yohanes 17 ayat ketiga tertutup dengan konsep atau doktrin yang diciptakan oleh manusia. Nah, saya hanya ingin menegaskan, dan bukan saya yang menegaskan sih, saya hanya ingin Bang Donald menegaskan bahwa para murid Yesus, Paulus, bahkan di abad pertama itu tidak ada yang menuhankan Yesus begitu ya. Baru tahun 325. Bagaimana menurut Bang Donald penegasannya? Sorry, koreksi sedikit. Tidak ada yang mengalahkan Yesus. Jadi ini istilah ini mungkin kalau bagi Bang Nandar sudah tahu. Mengalahkan ya. Menteoskan. Kalau dalam bahasa Yunani teoskan. Jadi saya ralat pertanyaan saya. Jadi apakah ada penegasan dari Bang Donald bahwa di zaman Yesus masih berinteraksi dengan para murid, dan para murid juga mengajarkan apa yang Yesus ajarkan di abad-abad ini, apakah para murid tidak menteoskan Yesus, hanya mengkurioskan atau menjunjung? Karena kalau saya lihat di dalam Yohanes 13 ayat ke-13 pun di dalam bahasa Arab, di dalam Alkitabul Muqaddas ternyata bunyinya begini. Antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Engkau menyebut aku mu'alim, seorang yang berilmu, wa syaidan, orang yang dijunjung. Nah, Said ini Bang Donald, kalau di dalam Islam, mungkin Bang Donald pernah dengar, kita mendengar Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Jadi penyebutan Sayyid itu memang untuk penghormatan, bukan menuhankan atau menteoskan. Bahkan di dalam bahasa Ibrani, atem korimli rabai feadon. Engkau menyebut aku rabai feadon, Tuhan. Kalau Tuhan atau Hashem itu Adonai. Nah, saya ingin penegasan itu saja dari Bang Donald. Jadi biar tidak ada salah paham lagi, karena Bang Donald bukan hanya kristolog-kristolog yang lain. Saya juga berpikir dan beranggapan bahwa si Paulus inilah yang
menciptakan doktrin Tritunggal atau Trinitas. Ya. Tetapi terima kasih atas klarifikasi ilmu dari Bang Donald yang membuka pikiran kami bahwa yang menciptakan doktrin Trinitas adalah ayat-ayat palsu dan kemudian adalah ayat-ayat tambahan serta orang-orang yang merevolusi di tahun 300 sampai 400-an. Silakan Bang Frans Donald ditegaskan kembali. Ya baik, pertama-tama mau ingat ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Bang Yonatan Nandar dengan jujur mau mengakui ya. Jadi ini teman-teman para netizen bisa melihat ya. Bang Yonatan Nandar ini begitu jujur mau mengakui bahwa tadinya dia juga berpikir bahwa Paulus lah pengajar Trinitas. Tapi di beberapa menit yang lalu Bang Yonatan Nandar mengaku bahwa dulu juga sempat berpikir begitu, tapi ternyata tidak. Nah, saya harap teman-teman para kristolog Islam lainnya mengikuti kejujuran Bang Yonatan Nandar. Jadi jangan lagi pernah mengatakan bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Jangan. Anda kalau memfitnah Paulus mengajarkan Trinitas, Anda itu seperti bajingan-bajingan tengik yang memfitnah Nabi Muhammad adalah teroris. Seperti Paul Jang yang memfitnah bahwa Nabi Muhammad bolak-balik menghina Yesus. Padahal faktanya di Al-Quran, di hadis, Nabi Muhammad sangat memuliakan Isa Al-Masih. Nabi Muhammad sangat meninggikan Isa Al-Masih. Memuliakan sebagai Rasul, sebagai Nabi. Bahkan Isa Al-Masih disebut sebagai Kalimatullah, disebut sebagai Rohullah. Tapi orang-orang seperti Paul Jang dan teman-temannya, atau orang-orang misionaris-misionaris yang ngaku-ngaku Kristen, banyak menyebarkan gosip bahwa Nabi Muhammad ajarannya berbeda dengan Yesus. Nabi Muhammad itu membenci Yesus. Nabi Muhammad menghina Yesus. Padahal nggak ada itu. Nah, begitupun teman-teman kristolog Islam seperti Pak Sanihu Munir dan anak buahnya yang selama ini Anda berpikir masih berhalusinasi, berkhayal dengan kebencian bahwa Pauluslah perusak ketauhidan. Paulus ini pengajar Trinitas. Anda salah paham, Mas Bro. Salah paham. Jadi Paulus bukan pengajar Trinitas. Ini yang harus digarisbawahi. Kemudian tadi menegasi disampaikan Bang Nandar bahwa Trinitas bukan tentang ketuanan Yesus atau kelordan, kekuriosan Yesus, bukan, tapi tentang God. Trinitas itu mengilahkan, mengalahkan, menjadikan Yesus sebagai God. Ya, jadi Trinitas bukan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, bukan. Salah. Istilah itu nggak pas. Kalau kita bicara konteks Alkitab, karena kata Allah dan kata Tuhan yang ada di Alkitab itu dua kata yang berbeda makna. Trinitas ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan Tuhan Bapa. Tidak ada Tuhan Bapa. Anda cari di Alkitab kata Tuhan Bapa itu nggak ada. Adanya Allah Bapa. Allah dan Tuhan itu beda. Yesus disebut sebagai Tuhan dalam makna tuan, pemimpin, bos, Sayyid. Sayyidina Isa Al-Masih. Yesus adalah Sayyid, Yesus adalah Tuan, Yesus adalah bos, pemimpin, junjungan. Tapi bukan the God, bukan the only true God. Jadi very clear ini terang benderang. Tapi hal yang begitu terang ini, kalau masih tidak mau diakui, ya ini mau debat sampai kapan? Yang kalian debatkan kebanyakan itu kan pepesan kosong sampai kemudian berantem, benci, saudara-saudari sesama anak bangsa sampai benci, muncul siapa namanya Zainuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim yang begitu benci dengan Islam, begitu benci dengan Nabi Muhammad. Muncul juga siapa MKC yang begitu benci dengan Islam, begitu benci dengan Nabi Muhammad. Sebaliknya juga gitu. Ada orang-orang yang ngaku Islam begitu benci dengan Bible, begitu benci dengan Paulus, begitu benci dengan Alkitab. Ini terjadi semua salah paham. Baca hadis. Di dalam hadis, Nabi Muhammad tegas mengatakan, semua Rasul itu agamanya satu. Bentar.
inti agama, din dari semua rasul adalah sama. Al-Quran surat 42 ayat 13. Hadisnya di hadis Bukhari 1501. Para nabi, Yesus, Muhammad, itu agamanya tunggal. Jadi dengan segala hormat saya harus tegaskan. Sebenarnya Yudaisme itu kan istilah saja. Yudaisme yang asli itu sebenarnya ya Islam. Kalau Islam dimaknai sebagai berserah diri kepada Sang Pencipta. Islam itu artinya berserah diri kepada Sang Pencipta. Jadi orang-orang Yudaisme yang betul-betul berserah diri kepada Hashem, kepada Yehova, ya bahasa Arabnya Islam. Begitupun orang-orang Kristen yang betul-betul bermakna sebagai pengikut Kristus. Yesus itu kan berserah diri kepada Bapa, kepada Allah. Semua yang Yesus lakukan untuk Allah dan dari Allah. Yesus sangat pasrah. Isa Al-Masih sangat taat kepada Allah. Maka Yesus adalah Islam, berserah diri kepada Allah. Dan pengikut-pengikutnya juga pasti berserah diri kepada Allah. Bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Indonesianya pasrah, berserah diri. Bahasa Arabnya Islam. Nah, jadi tolong Yahudi, Kristen, Islam ini jangan lagi dinilai hanya sebatas organisasi. Saya kasih ilustrasi ya Bang Nandar. Ada toko namanya toko keramik Sabar. Ada juga warung bakso Pak Sabar. Anda harus bisa membedakan kata sabar dalam makna makna esensinya, kata sifat yang mulia, sabar. Dengan warung Sabar, dengan warung bakso Pak Sabar, dengan toko keramik Sabar. Beda. Jangan dicampur aduk, karena sama-sama sabar ya artinya sama enggak. Begitupun Islam, harus dibedakan. Islam sebagai organisasi. ISIS juga pakai nama Islam, hati-hati. Kristen juga gitu, jangan hanya dipandang sebagai sebuah organisasi gereja. Kristen yang asli itu maknanya pengikut Kristus. Syarat-syaratnya jelas di Alkitab seperti apa. Yudaisme juga. Jangan dianggap sebagai satu bentuk agama tersendiri. Bukan. Jelas Nabi Muhammad mengatakan. Nabi Muhammad tidak mengajarkan ajaran yang baru. Enggak. Dia ajarannya tauhid, memperkenalkan Allah yang sama. Allah yang mana? Yang diberitakan oleh Isa Al-Masih, yang diberitakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama, yang diberitakan oleh Musa. Nah, karena semuanya itu berserah diri kepada Allah, ya dalam bahasa Arab ya nyebutnya ya Islam. Berserah diri kepada Sang Pencipta. Nah, jadi kalau kita memahami, jadi supaya perdebatan ini suatu saat selesai ya. Jadi kan perdebatan kan seolah-olah memusuhkan antara Yahudi, Kristen, Islam ini bermusuhan. Ini penipuan publik saya katakan. Orang-orang gereja banyak menyebarkan kabar bohong bahwa Kristen itu beda dengan Yudaisme. Ini sesat saya katakan. Kristen awal, murid-murid Yesus itu ya Yudaisme. Tapi karena ngikutnya Yesus ya, ngikutnya Kristus ya disebut pengikut Kristus, Kristen jadi. Jadi salah siapa kalau orang Kristen itu beda dengan Yudaisme? Kemudian orang Kristen Yudaisme beda dengan Islam. Loh, ini kan memecah belah. Padahal di hadis jelas semua Rasul dan Nabi agamanya tunggal. Agama tunggal itu ya Pak, terserah Anda mau nyebut apa, mau nyebut pasrah diri, Islam, taat kepada Allah. Agama itu kan sikap hidup ya. Din itu sikap hidup, way of life, cara hidup, berserah diri. Maka di Ali Imran berapa itu? 19 atau 85 atau 84 saudara. Tidak ada din yang diterima di sisi Allah selain Islam. Ini harusnya dipahami, diterjemahkan semua. Islam bahasa Arab harus terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tidak ada sikap hidup yang diterima di sisi Allah selain berpasrah diri. Nah, jadi ketika saya ngomong gini, ini pasrah sudah. Kita buka StreamYard, pasrah. Saya tadi pagi tidur, pasrah. Bangun, mandi, pasrah. Makan, ini saya minum air contohnya ya. Pasrah itu contohnya begini. Saya lagi haus. Ini adalah perintah firman Allah yang sangat nyata melalui bahasa rasa
bahwa saya harus minum. Dan kemudian saya minum. Sampai di sini masih dalam kekuasaan saya, di tangan saya. Begitu saya telan, ini sudah harus pasrah diri. Saya harus Islam. Terserah sama kerongkongan mau langsung dimasukin ke lubang penis atau lewat paru-paru dulu atau nyasar ke jantung atau mana, saya sudah nggak tahu. Pasrah diri. Nah, jadi pasrah diri itu sampai sedetail itu. Kita ngomong sebentar lagi tiba-tiba koneksi internet mau putus atau masih nyambung, kita pasrah. Yang nonton channel ini siapa? Apakah orang baik, orang jahat? Kita juga pasrah. Terserah. Jadi kira-kira seperti itu Bang Nanda. Jadi saya harap ke depannya channel-channel yang sering berdebat-debat ini lebih baik mulai sekarang banyak mencari titik temu. Kalimatun sawah. Untuk memahami titik temu, baik di Bible maupun Al-Quran, khususnya kalau Islam Kristen ya, yaitu harus istilah-istilah dasarnya, pemahaman-pemahaman dasarnya harus dipahami dulu. Contohnya, hari ini masih banyak orang yang ngotot bahwa Allah yang ada di Alkitab beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran. Itu kan benar. Seperti Christian Prince ya, itu kan kelompok-kelompok yang gencar menyatakan nyerang Al-Quran, nyerang Al-Quran, nyerang Al-Quran terus. Nah, tapi teman-teman dengan segala hormat saya mau katakan, teman-teman yang ngaku-ngaku Islam juga banyak yang kerjanya nyerang Bible, nyerang Bible terus. Kenapa Anda menyerang? Karena konsep dalam benak Anda sudah membedakan. Pokoknya Alkitab harus mutlak berbeda dengan Al-Quran. Tidak boleh sama. Ini harus bermusuhan. Kalau pikiran Anda sudah begitu, tidak bakal ketemu. Padahal sudah sangat jelas. Kejadian 1 ayat 1. Allah yang diberitakan di Alkitab siapa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Titik, stop di situ. Apa kata kejadian ayat 1 ayat 1? Siapa Allah yang diberitakan di Alkitab yang tebel ini? Pencipta langit dan bumi. Pegang itu dulu. Kemudian kata di Al-Quran, siapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan oleh Muhammad? Siapa dia? Sama. Pencipta langit dan bumi. Rob tuannya alam semesta. Itu sudah sama. Di poin ini sama. Kemudian kita lihat lagi. Dalam surat-surat Al-Quran dikatakan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Sifatnya sudah ketemu sifatnya. Robil alamin. Robnya alam semesta, pengasih dan penyayang. Kita lihat lagi di Alkitab. Sama. Yehovah disebut pengasih dan penyayang. Bahkan dikatakan, God is love. Salah satu karakter ciri utamanya adalah kasih, cinta. Ini sudah jelas sama. Nah, Anda mau menyebut dengan 99 Asmaul Husna, silahkan. Ada lagi yang mau menyebut dengan orang-orang Jawa menyebutnya tan keno kiniro kinoyo ngopo. Dia yang tak terungkapkan. Silahkan. Orang berbahasa Sanskerta, orang-orang Hindu mau menyebutnya asintia. Sintia itu A itu tidak. Sintia itu tak terpikirkan. Silahkan. Tapi ngerti bahwa ini yang dimaksud sama. Nah, tapi kalau sudah dari awal pokoknya berbeda. Nah, akhirnya nyari-nyari perbedaan. Hal yang jangankan yang bikin beda itu yang bikin beda itu justru ya Trinitas ini. Kalau kami dengan orang Yahudi rasanya tidak pernah berdebat, atau kami dengan orang-orang Unitarian jarang berdebat atau mungkin hampir tidak ya. Tapi dengan Trinitas, nah tadi Bang Frans Donald sudah mencerahkan kami semua bahwa memang Trinitas ini adalah sesuatu yang diciptakan pada tahun 300-an ya. Bermula 325, 381, terus Kalsedon itu pada tahun berapa, Bang Frans? 451. 451. Nah, ini ya. Berarti inilah yang menjadi sebetulnya siapa sih orang yang paling bertanggung jawab dari ketauhidan menjadi Trinitas itu Bang Frans Donald. Tadi Bang Frans Donald menyebut satu nama Tertullianus. Itu bagaimana Bang? Tertullianus. Kalau pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab, itu enggak, pertanyaannya kurang pas Mas. Karena begini,
Gimana? Doktrin Trinitas itu doktrin yang sangat kurang ajar dan tidak bertanggung jawab. Jadi jangan minta tanggung jawab kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau siapa yang paling bertanggung jawab? Dia tidak tanggung jawab, kurang ajar itu. Nah, maka tapi saya ganti pertanyaannya. Siapa yang paling kurang ajar yang menciptakan doktrin Trinitas? Ya. Nah, gitu kan? Iya nggak? Iya. Masalah ini. Yang paling kurang ajar adalah orang-orang yang tidak mau belajar. Ya, kurang ajar kan tidak mau karena gara-gara tidak mau belajar, dia jadinya kurang ajar karena tidak mau belajar dengan teliti. Ya. Nah, kalau kita dari sejarah gereja, buku-buku sejarah gereja, kita tidak tahu pastinya siapa ini ide gagasannya ini. Tetapi ada nama seperti Tertullianus. Ya. Kita tahu pun namanya dia Tertullianus, orangnya yang mana kita sudah tidak bisa. Dan tidak ada, jadi dia sudah bukan manusia ya. Jadi percuma. Intinya Trinitas tidak alkitabiah. Itu yang teman-teman harus pahami. Nah, kemudian bahwa apa yang disampaikan oleh Taurat, kitab Injil, kemudian Al-Quran, ini sebenarnya banyak nilai-nilai luhur dan mulia ya yang harus fokus diajarkan, tapi jadi ketutup. Jadi bagus tadi Bang Nandar bilang, bro, gara-gara Trinitas ini jadi masalah ratusan bahkan ribuan tahun. Loh, harusnya kalau dari dulu Yahudi, Yudaisme sudah tahu Allahnya satu, Yahweh. Islam Allahnya satu. Terus Kristen juga Allahnya satu. Kita fokus hidupnya adalah berlomba-lomba berbuat kebajikan. Betul. Jadi tahu kan sekarang apa permasalahannya Trinitasnya. Berlomba-lomba saling meluruskan, mengkritik, kayak saya bikin bikin video-video ratusan di channel Warta Kabar Baik, di channel saya ya. Buat teman-teman yang belum tahu channel saya, silakan di-subscribe ya. Channel Warta Kabar Baik itu saya bikin ratusan video tentang Trinitas. Harusnya kan tidak perlu kalau tidak ada Trinitas. Harusnya kan lebih baik kita memberitakan ajaran-ajaran kemanusiaan, bagaimana kita merasakan betapa nyatanya Allah yang Maha Kuasa itu dalam hidup kita. Mari kita praktekkan, kita hidupkan ajaran-ajaran Allah. Nggak perlu debat dulu tentang siapa Allah loh. Bagaimana mau mengajarkan ajaran Allah? Allahnya aja masih terjadi perdebatan. Bukan setahun, 200 tahun, 300 tahun, bukan ribuan tahun. Nah, maka betul saya mengundang teman-teman Islam, Yudaisme, dan Kristen yang tidak Trinitas. Mari kita bergabung, kita bergandengan tangan, kita bubarkan Trinitas dari muka bumi. Allah. Iya Bang, soalnya gini, saya orang Islam, apologet Muslim, kristolog Muslim, tidak pernah berdebat dengan orang Buddha, tidak pernah berdebat dengan orang Hindu, tidak pernah berdebat dengan orang Yahudi. Saya secara pribadi tidak pernah ya. Dan tidak pernah berdebat dengan Bang Frans Donald. Kenapa? Karena Bang Frans Donald tidak menuhankan Yesus, tidak mentiaskan Yesus maksud saya, dan tidak mempercayai Trinitas. Nah, kami para kristolog Muslim ini rata-rata berdebat dengan orang-orang yang menteoskan dan mentrinitaskan Yesus. Seandainya tidak ada kelompok yang meyakini Trinitas, kayaknya hidup kita adem ayem ya. Istilahnya nggak bakal ada perdebatan-perdebatan itu, paling hanya perdebatan masalah sosial begitu ya, masalah nilai-nilai kebaikan. Jadi masalah terbesarnya yang ini benar tadi ya, Trinitas itu. Ya enggak Bang? Iya betul. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Oh ya, sekaligus saya mengklarifikasi ya, kalau banyak orang-orang yang masih sering menuduh bahwa saya Frans Donald sering dimanfaatkan oleh channel-channel Muslim ya, baik oleh Hidayah Mualaf, oleh Nanda dan sebagainya. Saya katakan saya senang. Saya mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Iya. Orang mau memanfaatkan saya, memberi saya kesempatan untuk bicara, saya senang. Di forum manapun. Di channel manapun Anda mau mengundang saya, mau atas nama organisasi Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, spiritualitas, kejawen, dan sebagainya, ataupun channel-channel Muslim, Islam, saya diberi kesempatan untuk ngomong, itu saya menjadi sukacita, saya senang. Jadi
Apapun motif Anda, mau memanfaatkan saya, mungkin Esra Soru dulu nulis di koran Timor Express berhari-hari, dulu saya pernah ditulis di koran tuh berhari 10 kali, 10 hari berturut-turut. Motifnya untuk keburukan atau untuk apa? Tidak apa-apa. Bambang Nursena mulai dari tahun 2008 memfitnah saya dan teman-teman saya, dan dilanjutkan lagi oleh Rita Wahyu di websitenya Rita Wahyu Sarapan Pagi sampai sekarang. Nggak apa-apa. Anda mau mencari manfaat apapun, tidak apa-apa. Silahkan. Tapi saya juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Anda mau melakukan kejahatan terhadap saya bisa membalikkannya menjadi energi positif. Karena saya ini ilmunya ilmu Tai Chi ya. Energi negatif bisa saya jadikan positif. Karena banyak orang menyerang Unitarian, akhirnya saya bisa mempromosikan atau memperkenalkan Unitarian. Karena banyak orang menyerang Frans Donal, akhirnya kemarin beberapa hari yang lalu, tiba-tiba pendeta Mangapul Sagala nyerang saya, nuduh saya bidat. Nah, akhirnya saya jadi bisa membuat video klarifikasi. Loh, jadi keuntungan kan? Semua bisa jadi manfaat. Kan? Sampah yang busuk yang ketika kita berpikir positif dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua akan jadi manfaat. Bagi orang lain dianggap bahaya, gawat, tapi bagi kita kalau kita selalu berserah diri kepada Allah, itu bisa jadi manfaat. Di satu sisi musibah buat orang lain, tapi di satu sisi itu bisa jadi hikmat pencerahan atau kesadaran kolbu ya, kesadaran ilahi dan sebagainya. Jadi pokoknya berpikir positif aja. Maka saya diundang ke channel-channel apapun, saya siap. Meskipun dituduh macam-macam. Kan kalau gini kan saya nanti dituduhnya sama kelompoknya mereka kan dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan atau apa. Padahal tidak ada seperti itu ya Bang. Kita hanya sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi Bang Frans Donal tadi memberikan, meskipun saya dan Bang Frans Donal tidak seutuhnya sama, tidak. Ada berbagai hal yang kami berbeda. Cuma tadi disampaikan kita harus mencari persamaan. Persamaannya apa? Bahwa kita sepakat bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan Trinitas. Para murid juga tidak pernah mengajarkan Trinitas. Trinitas itu ada di abad ke-3 dan ke-4. Tadi juga Bang Frans Donal menyampaikan bahwa Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Paulus tidak pernah mengajarkan Yesus itu Theos. Yang mengajarkan Yesus itu adalah Theos abad ke-3. Cuma yang salah itu memang terjemahan, Bang. Bukan ininya. Karena di Indonesia kan ketika ada kata Tuhan, langsung aja alam bawah sadarnya langsung, oh kalau Tuhan berarti pencipta alam semesta. Padahal ini dari segi bahasa kan berbeda. Theos dengan Kurios. Ya, jadi itu juga terjadi kesalahan yang harus sangat dipahami ya. Jadi memang zaman sekarang tuh orang harus cerdas ya. Kalau orang bilang anjay, jangan langsung berpikir negatif. Anjay, atau kalau di Jawa Timur ada kata jancuk. Ya. Saya kalau teman-teman di Bali, teman-teman ngomong cuk, ore ponco out, kita berpelukan. Jancuk itu bisa bermakna positif, bisa bermakna sangat negatif. Anjay bisa berpujian kepada teman gaul, bisa juga ejaan. Ya, artinya jangan memaknai satu kata harus dengan pikiran kita. Misalkan kata presiden, kalau saya tanya kepada Bang Nanda, presiden di Indonesia ada berapa Bang Nanda? Presiden banyak di Indonesia. Dari zaman dulu sudah ada. Tapi kalau presiden yang sekarang Bapak Jokowi, 1. Oke. Kalau yang semua total ada berapa presiden di Indonesia? Totalnya. Coba presiden disebut. Ada 7, 8 ya? 7 atau 8. Nah, dari jawaban 8. Bang Yonatan Nandar, kita semua bisa memahami bahwa ketika saya bertanya kepada Yonatan Nandar, presiden di Indonesia ada berapa? Maka kata presiden yang dimaknai oleh pemikirannya Yonatan Nandar saat ini adalah presiden itu artinya pimpinan tertinggi negara Republik Indonesia. Sehingga ketika saya tanya ada berapa, dia berpikirnya Bung Karno, Soeharto,
terus siapa lagi? Apa namanya? Habibie, ya. Gus Dur, Megawati, SBY, Di Joko Widodo. SBY. Pemikirannya begitu. Padahal dalam benak saya berbeda. Presiden itu artinya pimpinan tertinggi. Nah, kalau presiden negara berarti pimpinan tertinggi negara. Tapi kalau cuma saya tanyanya, presiden di Indonesia ada berapa? Oh, ada ribuan, bahkan mungkin jutaan. Ada presidennya Bank Mandiri, presidennya BCA, presidennya Pertamina, presidennya... Saya dulu juga ini, saya penerbit, saya presiden direktur penerbit Borobudur Indonesia Publishing. Penerbit ini dulu. Wow, mantap ini. Saya oh ya, tadi bukunya masih dijual nggak Bang Frans? Mungkin ingat tadi. Buku yang tadi bagus itu, menanggapi doktrin Tritunggal itu. Bagus, masih dijual nggak? Nanti aku beli itu. Lanjut, Presiden, Bang Donald. Ya, itu kayaknya cari di Shopee ada kayaknya. Coba nanti cari. Cari di Shopee atau di Tokopedia kayaknya ada. Oke, lanjut Presiden ya. Artinya, ketika kita memahami kata Presiden secara luas, kita ngerti, oh, presiden ini adalah gelar yang bisa menunjuk kepada banyak pihak. Nah, begitupun ketika kita memahami kata Tuan atau Tuhan yang ada di Bible, kita bisa berpikir yang disebut sebagai Tuan atau Kurios atau Lord ini ada banyak. Pontius Pilatus juga disebut sebagai Kurios. Ya, banyak yang bisa disebut sebagai Tuan dan sebagainya. Jadi intinya memahami kata itu. Maka tadi saya bilang, jangan satu kata dipahami harus begitu. Jadi saya kasih contoh ekstrim, kata jancuk. Jangan langsung Anda berpikir negatif. Bisa jadi jancuk, oh singkatan. Jaringan Anak Nusantara Cinta Orang Kreatif. Loh, positif toh. Ya. Anjay, anjing bisa pujian. Terus gila, kata gila juga. Saya sering, banyak orang ini kan kalau menyebut seseorang tuh fenomenal, gila. Dia benar-benar gila. Nah, itu maknanya positif. Orang ini lain daripada yang lain. Orang ini begitu luar biasa. Nah, saya bisa katakan Yesus, Nabi Muhammad, nabi-nabi, ya, tokoh-tokoh dunia itu adalah orang-orang yang pikirannya, cara hidupnya benar-benar gila, nggak biasa. Nah, itu maknanya sangat positif. Tapi di satu sisi ketika kita di jalan ketemu orang nyebut orang gila, bisa dianggap sangat negatif. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Itu pun dengan kata istilah ilah atau God yang ada di Alkitab. Jangan asal disam. Ketika Anda membaca Al-Quran ketemu kata Allah atau kata Tuhan atau Rob, Anda kemudian jangan memaksakan kata ini harus diartikan begitu terhadap kitab-kitab lain. Jangan. Kita harus bercakrawala pandangkan yang luas ini. Pisang di Jawa disebut gedang, di Bali disebut biu. Nah, jangan pokoknya pisang harus gedang. Bali nggak boleh ikut pakai nama lain, ya. Nggak bisa begitu. Itu contoh saja. Oke, Bang Nandar, saya pikir cukup ya untuk kesempatan kali ini. Sudah 1 jam lebih ya? Ya, terima kasih Bang Pras Donald atas ilmu, atas pengetahuan yang disampaikan mengenai sejarah terciptanya doktrin Tritunggal, Trinitas. Dapat saya simpulkan dari penjelasan Bang Pras Donald bahwa Trinitas, Tritunggal tidak pernah diciptakan oleh Yesus, murid-murid Yesus, ya, para rasul, tetapi diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di abad ketiga dan abad keempat. Dan tadi juga ada sebuah pelajaran bahwa yang membuat kita berbeda itu Trinitas. Yahudi dengan Islam jarang berdebat, Islam dengan Hindu Buddha jarang berdebat. Yang berdebat adalah dengan orang-orang yang mengikuti konsili-konsili itu. Terima kasih Bang Frans Donald atas waktunya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua menciptakan kerukunan toleransi antar umat beragama. Terima kasih Bang Frans Donald, sehat Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara. Semangat. Semangat Bang Frans Donald, terima kasih.